Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mempresentasikan materi mengenai unsur golongan 18 serta senyawanya. Sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Verly selaku dosen mata kuliah kimia unsur utama. Baik, mungkin langsung saja dimulai. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai unsur golongan 18 serta senyawanya. Kelompok 8 ini terdiri dari Ririn Nur Khairunisa, ada Rizky Aza Asyifa, dan Selinda Jauja atau saya sendiri. Nah, pada pembahasan kali ini ada 5 submateri. Yang pertama ada sumber dan kelimpahan unsur golongan 18. Yang kedua ada unsur dan karakteristik unsur-unsur golongan 18. Yang ketiga ada reaktivitas unsur golongan 18. Yang keempat ada sintesis unsur-unsur golongan 18. Dan yang kelima ada kegunaan unsur-unsur golongan 18. Nah, yang pertama membahas mengenai sumber dan kelimpahan unsur golongan 18. Sumber dan kelimpahan unsur golongan 18. Nah, unsur gas mulia ditempatkan di grup 18A dari tabel periodik. 6 gas tersebut yang terdapat di alam dalam bentuk helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon yang bersifat radioaktif. Dan juga ada unonoctium yang telah berhasil disintesis di super collider, tetapi hanya sedikit yang diketahui mengenai elemen ini. Nah, pada masa itu, golongan tersebut merupakan kelompok unsur-unsur yang tidak bereaksi dengan unsur-unsur lain atau dengan kata lain inert, dan diberi nama golongan unsur gas mulia atau golongan nol. Di tahun 1898, Hugh Erdmann mengambil nama gas mulia atau noble gases dari bahasa Jerman Edelgas untuk menyatakan tingkat kereaktifan gas mulia yang sangat rendah. Nama Nobel dianalogikan dari noble metal atau logam mulia atau emas yang dihubungkan dengan kekayaan dan kemuliaan. Nah, semua unsur gas mulia terdapat di udara kecuali radon yang merupakan unsur radioaktif. Unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara adalah argon yang merupakan komponen ketiga terbanyak dalam udara setelah nitrogen dan oksigen. Unsur-unsur gas mulia kecuali radon melimpah jumlahnya karena terdapat dalam udara bebas. Argon sendiri memiliki persentase 0,93%, neon 1,8 kali 10 pangkat minus 3%, helium 5,2 kali 10 pangkat minus 4%, krypton 1,1 kali 10 pangkat minus 4%, dan xenon 8,7 kali 10 pangkat minus 6%. Nah, yang kedua yaitu tentang struktur dan karakteristik unsur golongan 18. Nah, di sini ada sifat fisika. Gas mulia mendapatkan namanya pada suhu ruangan. Wujudnya berupa gas dan bersifat sangat stabil atau sulit bereaksi. Gas mulia sering ditemukan berupa atom tunggal di alam. Sifat fisis gas mulia antara lain adalah titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya mendekati 0 derajat Kelvin dan titik didihnya hanya beberapa derajat di atas titik lelehnya. Gas mulia hanya akan mencair atau memadat jika energi molekul-molekulnya sangat lemah, yaitu pada suhu yang sangat rendah. Seluruh unsur gas mulia bersifat monoatomik dalam kondisi standar. Nah, mungkin pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada terdapat tabel mengenai sifat-sifat dari unsur golongan 18, yaitu ada nomor atom helium yaitu 2, untuk neon 10, argon 18, krypton 36, xenon 54, dan radon yaitu 86.
Kemudian massa molar dari helium yaitu 4 gram per mol, neon 20,18 gram per mol, argon 39,95 gram per mol, kripton 83,80 massa gram per mol, dan untuk xenon 131,29 gram per mol, dan radon 222 gram per mol. Untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat dalam tabelnya. Di sini juga ada sifat dari yaitu dari jari-jari atom, energi ionisasi, titik rele darinya, dan densitas dari unsur golongan 18. Boleh. Kereaktifan meningkat dari argon, unsur helium dan neon ditemukan tidak mengalami reaksi kimia dan membentuk senyawa. Sifat kimia dari golongan 8A, untuk yang pertama ada helium. Helium ini hanya memiliki 2 elektron yang dapat berpartisipasi dalam reaksi kimia dan paling tidak reaktif dari semua unsur. Helium muncul sebagai konsekuensinya sebagai gas mulia yang ringan. Yang kedua ada neon, yang memiliki kecenderungan untuk tidak bereaksi, memiliki tingkat kestabilan tinggi, dan konfigurasi elektronnya stabil. Unsur yang selanjutnya ada argon. Argon ini tidak bereaksi dengan unsur-unsur lain untuk membentuk senyawa dan tidak membentuk senyawa stabil dalam temperatur ruang. Yang keempat ada kripton. Kripton ini sukar bereaksi, hanya bereaksi klorin bila disinari atau diberi loncatan muatan listrik. Selanjutnya ada xenon. Pada keadaan standar, gas mulia tidak dapat terbakar. Dan xenon ini mudah terhidrolisa oleh udara lembab. Yang terakhir ada radon. Radon pada suhu dan tekanan ruang. Radon tidak berwarna, tetapi apabila didinginkan hingga membeku, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon cair berwarna merah jingga. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai reaktivitas dan isolasi unsur golongan 18. Unsur golongan 18 disebut gas mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat sukar bereaksi. Unsur pertama gas mulia yang ditemukan adalah argon. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia tersebut disebabkan konfigurasi elektronnya yang terisi penuh, yaitu konfigurasi oktet, duplet untuk helium. Gas mulia merupakan gas monoatomik atau atom yang berdiri. Maka dari itu, gas mulia sukar bereaksi atau inert. Penyebab gas mulia sukar bereaksi karena konfigurasi elektronnya yang stabil. Konfigurasi gas mulia dengan 8 elektron pada kulit terluar, kecuali helium, 2 elektron pada kulit terluar. Kestabilan gas mulia terlihat pada energi ionisasinya yang besar dan afinitas elektron yang kecil. Hal itu menunjukkan gas mulia sukar melepas elektron dan mempunyai kecenderungan yang kecil untuk menangkap elektron. Selanjutnya mengenai isolasi unsur golongan 18. Yang pertama, metode kimia. Langkah 1, menghilangkan oksigen dan nitrogen dioksida dengan metode Ramsay-Tallig. Campuran udara dan oksigen secara konstan diterima ke dalam bola kaca dengan kapasitas sekitar 52 elektroda platinum yang diperkenalkan dalam pelepasan dari transformator sekitar 6.000 sampai 8.000 volt dilewatkan oleh aksi, di mana nitrogen dan oksigen dengan cepat bergabung membentuk oksida nitrogen. Oksida nitrogen dilarutkan dalam
larutan natrium yang terus disirkulasi melalui labu. Untuk persamaan reaksinya, N2 tambah O2 menghasilkan 2NO, 2NO tambah O2 menghasilkan 2NO2, 2NO2 tambah 2NaOH menjadi NaNO2 tambah H2O. Pasokan udara dan debit listrik ditutup setelah beberapa waktu dan campuran gas mulia yang tersisa akan keluar. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu metode fisika. Langkah kedua yaitu pemisahan gas mula atau metode Dewar. Campuran gas mulia dilewatkan ke dalam bola berdinding ganda yang mengandung arang kelapa dan ditempatkan dalam rendaman suhu rendah. Di titik didih AR 87,14 K, KR 119,65 K, dan XE 164,87 K. Untuk tetap berhubungan dengan arang selama sekitar setengah jam. Pada suhu 50 K, hanya AR, KR, dan XE teradopsi oleh arang, sedangkan HE dan NE tidak adopsi. Kedua unsur yang tidak teradopsi keluar dan dikumpulkan. Campuran helium dan neon disimpan dalam kotak dengan arang kelapa pada suhu 20 K yang sepenuhnya menyerap neon dan meninggalkan helium yang masih tugas. Diperoleh gas helium murni. Next. Lalu neon yang masih teradopsi dalam arang selanjutnya dipanaskan kembali hingga menjadi gas kembal sehingga diperoleh gas neon murni. Suhu arang pertama T sama dengan 50 K masih mengandung argon, kripton, dan xenon dinaikkan menjadi 88 K. Sehingga argon akan keluar menjadi gas. Sementara itu, kripton dan xenon tetap teradopsi dalam arang. Panaskan kembal arang kelapa hingga temperaturnya itu 119,5 K untuk mendapatkan kripton murni dan hingga suhu 164,87 K untuk mendapatkan xenon murni. Next. Selanjutnya yaitu sintesis unsur golongan 18. Next. Selanjutnya reaktivitas unsur golongan 18. Yang pertama yaitu gas helium. Helium dapat terbentuk dari peluruhan zat radioaktif, uranium, dan thorium. Helium ditemukan terdapat dalam gas alam di Amerika Serikat. Gas helium mempunyai titik didih yang sangat rendah yaitu min 268,8 derajat Celcius, sehingga pemisahan gas helium dari gas alam dilakukan dengan cara pendinginan sampai gas alam akan mencair sekitar minus 156 derajat Celcius dan gas helium terpisah dari gas alam. Yang kedua yaitu gas neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Untuk udara mengandung gas mulia argon, neon, kripton, dan xenon, walaupun dalam jumlah yang kecil. Gas mulia di industri diperoleh sebagai hasil samping dalam industri pembuatan gas nitrogen dan gas oksigen dengan proses destilasi udara cair. Next. Senyawa yang sintesis senyawa XePTF6. Senyawa ini ditemukan oleh Berlet. Ia mencampurkan xenon dengan platina heksafluorida. Terbentuk suatu padatan kristal berwarna merah yang merupakan Xe plus PTFF6 dengan persamaan reaksi Xe tambah PTF6 menghasilkan XePTF6. Beberapa senyawa yang berhasil dibuat dari unsur gas mulia diantaranya yang pertama argon dalam senyawa HARF, yang kedua kripton dalam senyawa KrF2, yang ketiga itu xenon dalam senyawa E2, XeF4, XeF6, Xe
O3, XeO4, dan XePtF6. Yang selanjutnya radon dalam senyawa RaF2. Next. Yang selanjutnya yaitu kegunaan unsur golongan 18. Next. Yaitu kegunaan unsur golongan 18. Yang pertama itu helium berguna sebagai pengisi balon udara, pendingin, dan atmosfer iner. Yang kedua yaitu neon sebagai pengisi lampu reklame, lampu neon, pendingin reaktor nuklir, dan tabung TV. Yang ketiga argon sebagai pengisi bola lampu listrik dan penggelasan. Yang keempat kripton sebagai pengisi lampu fluoresen bersama AR dan lampu kilat fotografi. Yang kelima, xenon berperan dalam pembuatan tabung elektron, lampu bakterisida, dan lampu stroboskopik dan pembiusan. Yang keenam yaitu radon berperan dalam terapi radioaktif terhadap kanker dan obat kanker. Next. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, mungkin demikian isi presentasi dari kelompok 8. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.